Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan siap kembali mengikuti pembelajaran daring. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika ia terpaksa. Arthur Welsi. Nah, anak-anakku sekalian, yang ganteng-ganteng dan yang cantik-cantik, jadilah seorang yang bijak sehingga menjadikan belajar itu merupakan suatu kebutuhan, bukan suatu keterpaksaan. Seperti biasa, awali pembelajaran kali ini dengan terlebih dahulu berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga yang kalian pelajari kali ini bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari dan membahas unsur-unsur berita. Nah, untuk pertemuan kali ini akan mempelajari kesimpulan, meringkas, dan menanggapi isi berita. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran tentang meringkas dan menyimpulkan berita. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat 1. Meringkas pokok-pokok berita yang didengar dan dibaca. 2. Menyimpulkan pokok-pokok berita. 3. Memberikan tanggapan berdasarkan isi berita yang didengar dan dibaca. Nah, sebelum kalian berlatih untuk membuat ringkasan, terlebih dahulu kalian harus mengetahui apa sih ringkasan itu. Ringkasan merupakan penyajian bacaan dalam bentuk singkat dengan mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang bacaan aslinya. Nah, selanjutnya mari kita membahas langkah-langkah meringkas. 1. Mendengarkan atau membaca teks berita secara seksama. 2. Mencatat pokok-pokok atau unsur-unsur berita 5W1H. 3. Menyampaikan kembali pokok-pokok atau unsur-unsur berita secara lengkap dan ringkas. Tolong diingat anak-anak, pada pembelajaran yang lalu kita sudah membahas pokok-pokok berita 5W1H atau adik Simba. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan
berita berikut ini. 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November, Pelabuhan Penyeberangan Merak mulai dipadati truk. Truk-truk tersebut mengangkut barang-barang non-sembako. Tingginya arus truk dalam 2 hari terakhir berkaitan dengan larangan melintas bagi truk non-sembako pada tanggal 25 hingga 21 hingga 25 November. Larangan tersebut berlaku bagi truk-truk bersumbu lebih dari 2, truk gandengan, truk tempelan, dan truk kontainer. Penumpukan truk bersumbu 2 tersebut, seperti di Pelabuhan Merak, menyebabkan antrian truk sekitar 100 meter dari pintu masuk kapal. Antrian terjadi di dermaga 1 hingga 4. Tetapi antrian tersebut masih dalam batas normal. Antrian belum membludak keluar areal parkir pelabuhan. Akan akibat penumpukan truk itu, beberapa supir truk mengaku harus menunggu sekitar 2 hingga 4 hari untuk bisa masuk kapal. Nah, anak-anakku sekalian, setelah mendengarkan tayangan berita tersebut, kita lanjutkan dengan membahas pokok-pokok berita. Unsur-unsur berita 5W atau 1H. What, when, where, why, how, atau adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan teks berita di atas, pertanyaan apa? Peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi padatnya Pelabuhan Merak. Selanjutnya, siapa yang mengalami peristiwa itu? Yang mengalami peristiwa itu adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Pelabuhan Penyeberangan Merak. Pertanyaan yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu 15 November. Selanjutnya, mengapa peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 hingga 25 November. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana proses terjadinya peristiwa? Proses tersebut menyebabkan antrian truk di pintu masuk kapal. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat kita jadikan ringkasan sebagai berikut. Pelabuhan Merak dipadati oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako 10 hari menjelang Lebaran, Sabtu
15 November. Kondisi tersebut disebabkan adanya larangan melintas bagi truk non-sembako pada 21 hingga 25 November. Nah, berikutnya dari ringkasan tersebut dapat kita ambil kesimpulannya, yaitu berita tersebut menginformasikan tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, itu tadi anak-anak kesimpulan dari berita yang kita dengar. Anak-anakku sekalian, biasanya setelah kita mendengar berita, maka muncul tanggapan dari diri kita. Apa sih tanggapan itu? Nah, tanggapan merupakan suatu reaksi seseorang, beberapa komentar atau suatu peristiwa atau kejadian yang dilihat, dibaca, didengar, atau dirasakan. Adapun jenis-jenis tanggapan itu ada 2, yaitu 1, kalimat tanggapan positif. Kalimat tanggapan positif merupakan kalimat tanggapan atas informasi atau peristiwa yang bersifat optimis atau mendukung informasi terkait. Yang kedua, kalimat tanggapan negatif. Kalimat tanggapan negatif merupakan kalimat tanggapan yang berisi menjatuhkan atau tidak setuju dengan informasi terkait, yang berisi sanggahan atau pernyataan mengikut informasi yang telah diutarakan. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu akan lanjutkan lagi mengenai cara menyampaikan tanggapan yang baik. 1, sesuai dengan topik pembahasan. 2, membuat orang lain memahami pembahasan masalah. 3, murni pendapat sendiri. 4, kalimat yang benar, tidak ambigu. 5, yang disampaikan tanggapan negatif sebaiknya tidak dibarengi emosi. 6, bersifat objektif. 7, tidak menjelekkan orang lain. 8, dibarengi dengan fakta. Contoh dalam membuat tanggapan. Berita tersebut menginformasikan tentang padatnya Pelabuhan Merak oleh truk-truk pengangkut barang non-sembako pada 10 hari menjelang Lebaran. Nah, anak-anakku sekalian, demikian tadi pembelajaran hari ini tentang meringkas, menyimpulkan, dan menanggapi berita. Di setiap kesempatan dalam kehidupan sehari-hari,
selalu menggunakan alat komunikasi yaitu bahasa. Semoga dengan pembahasan kali ini dapat menuntun kalian menggunakan bahasa yang baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.